Hai, balik lagi sama aku, Mary. Di video kali ini aku mau bahas tentang frequently asked questions soal cleansing balm. Jadi aku tuh beberapa kali bikin video tentang cleansing balm kan, dan ya di channelku yang kecil ini lumayan lah ada yang komen gitu kan, tanya-tanya soal cleansing balm tuh gimana sih gitu. Kupikir orang tuh udah banyak yang sadar akan pentingnya dan manfaatnya pakai cleansing balm. Ternyata masih ada juga yang belum pernah pakai cleansing balm dan belum tahu gimana enaknya pakai cleansing balm, dan ada juga orang yang masih skeptical. Emang boleh ya pakai cleansing balm untuk kulit yang acne prone? Nah, di video kali ini aku mau jelasin itu semua. Jadi aku mau menjawab beberapa pertanyaan yang ada di komen-komen section di video aku, dan juga mungkin sedikit bahas soal mitos-mitos yang selama ini beredar tentang si cleansing balm ini gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama di kolom komentar channel aku ini gitu ya. Yang pertama adalah, Kak, emang cleansing balm boleh dipakai tiap hari? ya boleh lah. Justru gue pakai itu tiap hari, men. Justru setelah aku nyobain pakai cleansing balm dan setelah aku ngerasain manfaatnya, enaknya pakai cleansing balm, justru itulah yang aku pakai. Itu adalah first step cleanser aku tiap hari. Jadi kita kalau tiap hari kan double cleansing ya. Dulu aku double cleansingnya itu pakai micellar water, terus baru pakai facial wash. Cuman makin lama aku nggak ngerasain si micellar water itu bener-bener ngangkat semua makeup dan kotoran yang ada di wajahku gitu loh. Karena turns out setelah aku udah rutin double cleansing pakai micellar water dan pakai facial wash, ternyata aku masih aja komedoan, which is artinya adalah cleansing step aku tuh berarti kurang bersih gitu kan. Masih ada sisa-sisa kotoran dan mungkin sisa-sisa make up yang ada di muka aku, sehingga timbullah si komedo itu gitu kan. Nah, justru setelah aku ngerasain enaknya pakai cleansing balm dan ngerasain manfaatnya, itulah cleansing balm menjadi first step cleansing aku gitu. Jadi aku tiap hari mau makeup atau nggak makeupan, aku selalu pakai cleansing balm. Kalau nggak makeup, kenapa harus pakai cleansing balm? Nanti aku ceritain, oke? Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah, Feel di kulit setelah dibilas kayak ada minyaknya nggak, Kak? enggak, gue bukan expert ya, tapi ini dari pengalaman gue dan hasil riset gue aja gitu. Jadi si cleansing balm ini kan dia dari minyak-minyak tertentu ya. Mungkin ya mereka diformulasikan sedemikian rupa sehingga ketika dipakai di muka, dia tuh bener-bener tadinya yang teksturnya balm, ketika dia kena suhu tubuh, kena panas tubuh gitu kan, dari tangan terus ke muka, dia tuh bener-bener meleleh. Dan ketika kena air saat dibilas, dia tuh larut, bentuknya di kayak susu. Jadi ketika setelah dibilas pun nggak ada kayak sisa-sisa mukanya berminyak atau gimana gitu, sama sekali nggak ada. Bener-bener bersih banget setelah pakai. Setelah dibilas itu bener-bener bersih, kayak nggak ada sisa, nggak ada rasa-rasa berminyak, nggak ada rasa, nggak bikin kering juga, nggak ada feel ketarik. Justru menurut aku malah dia tuh kayak menjaga kelembapan kulit gitu loh, karena dia juga kan dari minyak ya, kayak gitu sih. Lanjut, pertanyaan berikutnya adalah, Ngefek nggak, Kak, buat komedo? jadi gini, kalau menurut pengalaman aku setelah aku gonta-ganti pakai cleansing balm dari berbagai merek ya, dia ngilangin komedo yang sudah ada sebelumnya tuh enggak. Jadi dia nggak ngilangin komedo yang sudah ada sebelumnya, tapi dia nggak nambah komedo yang baru. Jadi kayak dia tuh mencegah munculnya komedo baru gitu loh. Karena seperti yang aku bilang tadi, ketika pakai cleansing balm itu bener-bener dia ngangkat semua kotoran, sisa-sisa make up, sisa-sisa sunscreen di muka. Jadi ya nggak ada muncul komedo yang baru gitu loh. Next question. Kalau lagi beruntusan bisa pakai cleansing balm nggak? Bisa banget. Justru menurut aku itu disarankan nggak sih? Soalnya kalau adanya beruntusan, aku yakin segala permasalahan kulit itu kalau faktornya dari luar, selain kalau dari dalam kan bisa karena hormon, bisa karena makanan, bisa karena mungkin alergi segala macam ya. Tapi kalau faktornya dari luar, itu pasti karena kulit kita tuh nggak bersih, entah dari sisa make up atau dari kotoran, atau mungkin ada minyak berlebih kayak gitu. Nah, justru karena kulit kalian lagi bermasalah nih, lagi beruntusan, menurut aku justru penting pakai cleansing balm atau cleansing oil. Jadi biar kulit kalian tuh benar-benar bersih, sehingga kulit kalian itu ketika dipakein skincare selanjutnya, entah serum atau moisturizer atau toner, itu tuh justru bisa menyerap lebih baik gitu. Itu sih logika aku ya.
Next question. Gampang meleleh nggak sih? Yang dimaksudkan meleleh dari pertanyaan ini tuh adalah meleleh ketika nggak dipakai ya. Jadi ketika dia masih di packaging, terus mungkin ditaruh di suhu yang agak panas, apakah dia gampang meleleh? Kalau dipakai di muka kan jelas meleleh ya, karena kena panas tubuh gitu. Tapi kalau panas karena suhu ruang, apakah dia gampang meleleh? Ada beberapa pengalaman. Jadi waktu itu yang aku pakai cleansing balmnya Nutri-Shea itu pas aku beli, emang dia tuh dikeluarin kayak dari kulkas atau freezer gitu. Jadi aku terima dalam keadaan dingin, dan ketika aku sampai rumah aku taruh di suhu ruang, dia agak meleleh sedikit. Jadi ketika dikeluarin tuh dia malah keluar minyaknya dulu baru baumnya gitu. Jadi kayak teksturnya tuh kayak agak misah dikit gitu. Tapi ya sekedar kayak gitu sih. Maksudnya dia tidak mengganggu performa dari produknya juga masih bisa dipakai dengan normal. Pokoknya nggak ada perubahan apapun selain perubahan di tekstur balmnya aja sih. Dan setelah itu juga penyimpanannya aku taruh di kulkas gitu loh. Dan setelah itu sempat beberapa kali aku diemin di suhu ruang, dia udah nggak meleleh lagi sih gitu. Cuman cleansing balm aku yang lain kayak Something, si Makeup atau yang Reka itu aku nggak ada masalah dia meleleh sama sekali ketika ditaruh di suhu ruang. Tapi ada juga yang komen di salah satu video aku, dia bilang dia bawa Something waktu itu dia lagi di Semarang dan ternyata meleleh. Ya aku pikir ya mungkin perbedaan suhu ya, karena aku di Jogja tidak sepanas di Semarang gitu kan. Jadi nggak di suhu ruang pun nggak meleleh. Mungkin kalau ditaruh di suhu ruang yang lebih panas, mungkin kayak di Semarang gitu kan, atau mungkin di Planet Bekasi, atau mungkin di Surabaya, mungkin bisa meleleh. Ya aku sih belum mengalami hal itu ya. Cuman ada salah satu yang komentar di video aku sih seperti itu gitu loh. Cuman so far sih aku nggak ngalamin meleleh yang sampai terus nggak bisa dipakai gitu loh. Tetap masih bisa dipakai kok. Next, aku mau bahas mitos yang sering muncul seputar si cleansing balm ini gitu ya. Yang pertama adalah Acne prone skin itu nggak boleh pakai cleansing balm. ini jelas mitos ya, mitos banget. Kenapa dibilang acne prone skin itu nggak boleh pakai cleansing balm? Mungkin karena orang-orang yang punya acne prone skin itu kan biasanya kulitnya berminyak ya. Kan ada juga yang bilang Kalau kulit berminyak itu nggak boleh pakai face oil atau produk-produk skincare yang berbahan dasar oil, karena nanti kamu jadi tambah berminyak. tapi dari yang aku riset, dari yang aku baca-baca, nggak kayak gitu juga sih Bun gitu kan. Justru acne prone skin itu kan mungkin dia ada masalah di sebum berlebih ya. Ketika pakai cleansing balm ini kan emang ngangkat semua kotoran yang ada di muka, dan juga ada sebum-sebum berlebih yang ada di muka tuh juga keangkat. Tapi dia tuh nggak bikin kulitnya terus jadi tambah berjerawat gitu loh. Karena ketika dibilas, ya dia juga akan larut sama airnya, malah teksturnya tuh jadi kayak susu, nggak kayak minyak. Dan ketika dibilas pun juga udah nggak ada menyisakan rasa-rasa ada minyak di wajah sama sekali gitu, sama sekali nggak sama sekali. Dan itu mitos. Next, mitosnya adalah oil bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Dari yang aku baca sih ini mitos ya guys. Mitosnya gimana sih? Jadi sebum yang ada di muka dengan oil yang ada di cleansing balm itu kan berbeda ya. Jadi ya cleansing balm itu oilnya dia nggak bakalan menyumbat pori-pori gitu loh. Justru dia malah membersihkan pori-pori dan ngangkat sisa-sisa kotoran yang ada di pori-pori gitu. Ya aku baca sih gitu ya. Terus nextnya, cleansing oil itu sulit dibilas. Ini jelas mitos banget ya, karena nyatanya dari berbagai merek yang aku coba, cleansing balm itu justru gampang banget dibilas, karena begitu kena air tuh dia kayak larut aja gitu, kayak jadi kayak susu aja gitu, larut gitu kan. Dan benar-benar bersih, ngangkat semua makeupnya tanpa sisa. Dan emang pengalaman aku sih so far setelah rutin tiap hari pakai cleansing balm itu justru aku jarang banget ada komedo. Kalau pernah ada komedo ya 1-2 gitu ya. Jerawat juga di sekitar dagu, which is kalau jerawat di dagu kan katanya karena hormonal gitu kan, bukan karena trigger dari luar gitu. So far aku pakai cleansing balm bener-bener membantu kulit aku sih, jadi nggak ada komedo. Terus muka juga kerasa bersih banget. Skincare lanjutannya kayak toner, terus serum atau moisturizer itu tuh jadi jauh lebih nyerep dan lebih ngaruh jatuhnya di aku sih gitu. Terus
balik ke pertanyaan awal tadi, kenapa aku selalu pakai cleansing balm walaupun aku nggak pakai makeup. Jadi, walaupun aku nggak pakai makeup sekalipun, aku tetap pakai cleansing balm untuk bersihin muka aku. Kenapa? Karena tiap hari kan kita pakai sunscreen, dan sunscreen itu kan mostly sifatnya yang waterproof gitu ya. Jadi kalau misalnya dia kena air tuh dia nggak bakalan hilang gitu. Sedangkan kalau misalnya pakai micellar water doang, sedangkan dia sifatnya waterproof, nggak nyambung kan jadinya. Dia aja waterproof, gimana dibersihin pakai micellar water gitu. Jadi ya itulah kenapa aku pakai cleansing balm tiap hari walaupun aku nggak pakai makeup sekalipun. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa kok gampang banget komedoan tiap habis makeupan atau gampang jerawatan kalau habis pakai makeup, coba deh beralih ke cleansing balm atau cleansing oil gitu kan. Coba kalian step up your game. Step up your cleansing game gitu kan. Okay, I think that's all for today's video. Semoga membantu. Semoga omongan aku nggak ada yang keliru ya guys. Takut hoax, tapi enggak kok, aku udah riset, aku juga berdasarkan pengalaman aku. Semoga membantu. Thank you so much for watching. Bye.